Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita kembali di kajian Riyadhus Shalihin di bab tentang pakaian, yaitu pada bab yang ke-119, yaitu bicara tentang larangan isbal. Tafadhal dibaca. Ya, nomor hadis Abu Dzar ya. Abu Dzar. Ya, hadis Abu Dzar. Oke. Sekarang. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala asy-syekh al-Imam An-Nawawi Allahu yarham ghafarallahu dzunubahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Selanjutnya yang akan kita kaji pada kesempatan ini yaitu hadis ke-798 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirarin. Qala Abu Dzarrin khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhibi. Yang artinya ada 3 golongan yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka bicara, tidak akan memandang dan tidak akan menyucikan atau mengampuni mereka, dan mereka akan mendapat siksa yang amat pedih. Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW mengucapkannya 3 kali. Abu Dzar berkata, celaka dan merugilah mereka. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, orang yang memanjangkan celananya hingga menutupi kedua mata kaki, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, dan orang yang menjual atau melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Ya, hadis ini ada beberapa pelajaran buat kita semuanya. Tapi makna secara umum di sini menjelaskan tentang azab yang bakal Allah berikan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan dosa ini. Yang dimaksud dengan hadis ini tentunya azab nanti di akhirat, yaitu ketika mereka manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, kemudian manusia berkumpul di padang mahsyar. Di situ tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada siapapun yang bisa menolong, tidak ada siapapun yang membantu seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolongnya dari azab. Di sini disebutkan sebagian mereka yang bakal mendapatkan azab itu. Ada 3 yang disebutkan di sini: al-musbil, al-mannan, dan al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Jadi pelajarannya apa? Yang pertama, di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat bicara. Karena hadis ini mengatakan la yukallimuhumullah,
Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat kalam, yaitu Allah berbicara. Allah berbicara dengan huruf-huruf, dengan kalimat yang difahami oleh para malaikat dan disampaikan kepada Rasulnya. Allah berbicara dengan keagungan dan kebesarannya. Kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, atau menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh pula mempertanyakan Allah kalau punya sifat bicara, seperti apa Allah berbicaranya? Apakah berarti Allah punya mulut? Kalau punya mulut berarti punya gigi dong. Nah, tidak boleh kita berusaha untuk mengilustrasikan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu tentang Allah. Imam Al-Muzani mengatakan, orang-orang yang berakal tidak akan mampu menjangkau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Muzani tokoh senior dalam mazhab Syafi'i. Akal tidak bisa menjangkaunya. Tidak mungkin akal bisa menjangkau. Jadi kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana Allah itu berbicara. Dan tidak boleh pula menafikan, membuang. Enggak, Allah enggak punya sifat bicara. Maksudnya bukan itu gitu. Jadi dia membuangnya, lalu dia memaknai yang tidak sesuai dengan makna yang sebetulnya. Jadi ini yang tidak boleh kita lakukan terhadap sifat-sifat Allah. Kita beriman sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, sebagaimana yang disampaikan Rasul SAW, bahwa Allah memiliki sifat. Di antara sifat Allah adalah Allah berbicara. Al-Quran itulah ucapan Allah. Al-Quran itulah ucapan Allah dengan huruf-hurufnya, dengan kalimatnya. Allah berbicara dengan pembicaraan yang nyata dan real. Ini yang diyakini oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, berbeda dengan aliran-aliran yang lainnya, aliran-aliran sempalan yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Dalil cukup banyak yang menjelaskan bahwa Allah itu berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan satu pembicaraan yang jelas. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika orang-orang musyrik itu ingin berlindung kepadamu, maka berilah perlindungan agar mereka mendengarkan ucapannya Allah. Dan dalil-dalil yang lain, diantaranya hadis ini, bahwa Allah punya sifat bicara sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Al-Quran memang ucapan Allah, kalamullah. Ya, Al-Quran bukan ciptaan Allah, tapi Al-Quran adalah ucapan Allah. Kemudian faedah lain dari sini, bahwa keselamatan seseorang dari azab baik dunia terutama di akhirat itu bisa diperoleh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan seseorang dari azabnya. Sebagaimana di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Allah tidak melihatnya. Tentu makna penglihatan di sini adalah kasih sayang.
melihat dengan penglihatan kasih sayang. Karena semua manusia pasti dilihat. Cuman masalahnya ada yang melihat sayang, ada yang melihatnya adab. Jadi tidak ada seseorang pun yang bisa selamat dari adab Allah kecuali mereka yang disayang. Ya. Bagaimana caranya kita disayang sama Allah? Nah, itu pertanyaan penting. Yaitu dengan kita bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, penuh keikhlasan, menjauhi kemusyrikan, riya dan sebagainya, mentaati Allah dan Rasulnya, tidak maksiat, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Nah, itulah jalan agar disayang sama Allah. Kemudian faedah lain yang ketiga, tidak ada siapapun yang bisa membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang membersihkan diri kita dari kesalahan dan dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa menghapus dosa kita? Gak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa membersihkan dosa kita. Ya, kalau dalam agama lain, pendeta mereka, rahib dia dan sebagainya, itu bisa membersihkan dosa para pengikutnya. Nah, sekarang ada segelintir masyarakat yang mengaku dirinya tokoh Islam, lalu dia mengklaim bahwa kalau datang ke dia bisa mendapatkan keberkahan dan bisa nanti masuk surga terhapus dosa-dosanya. Ini dongeng di pasar malam aja ini sebetulnya. Ini kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Ini bohongin orang jelas-jelas. Jadi tidak ada siapapun yang bisa menghapus dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita meminta hanya kepada Allah, memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seperti pertanyaan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Ketika bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, doa apa yang paling baik? Sallallahu al-afwa wal-afiyah. Mintalah kepada Allah maafnya dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Artinya doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Minta al-afu, maaf Allah. Allah memaafkan semua kesalahan Anda. Wal-afiyah, al-afiyah as-salamah, keselamatan. Ya, makanya mengucapkan salam kepada saudara kita atau mengucapkan salam waktu masuk rumah itu memiliki kemuliaan yang begitu besar. Itu keselamatan dari azab. Kemudian faedah lain dari hadis ini, boleh mendoakan keburukan secara umum bagi orang yang berbuat maksiat. Seperti ungkapan Abu Dzar, khabu wa khasiru, sungguh binasa dan merugi mereka. Tapi ini bersifat umum ya. Seperti mengatakan sungguh binasa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Boleh secara umum. Tapi kalau individu ngelihat si A sengsara lu, enggak boleh. Doain orang secara individu enggak boleh. Abu Dzar di sini mengucapkannya secara umum, bukan bersifat individu, tidak. Ya. Sungguh sengsara, binasa orang yang bertransaksi dengan riba. Nah, ini boleh diucapkan secara umum. Ya. Masyarakat di luar memaknainya lain. Wah, itu pengajian apa itu? Vonis-vonis orang
bid'ah-bid'ain, ngafir-ngafirin. Ya, padahal ini bicara secara umum. Ya. Sama aja dengan pihak kepolisian. Anda di penerbangan umpama, ketika Anda mau mendarat, pramugarinya udah ngomong, siapapun yang membawa narkoba maka akan dikenakan hukuman sekian. Ya kan? Itu bersifat apa? Umum, warning, ancaman. Ya, jadi mengucapkan itu secara umum boleh. Tapi kalau secara individu, vonis itu namanya, nah itu tidak boleh kita memvonisnya. Kemudian di sini berikutnya pelajarannya adalah larangan atau diharamkannya isbal, yaitu memanjangkan kain, sarung, celana di bawah mata kaki. Dan kita jelaskan di pertemuan yang lalu perbedaan pendapat para ulama fikih, tetapi pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis-hadis ini bahwa isbal ini diharamkan secara mutlak. Terlebih lagi dia melakukannya karena faktor kesombongan, lebih parah lagi. Karena keumuman hadis ini. Seperti hadis ini tidak disifati dengan orang yang memanjangkan celananya, kainnya karena kesombongan, tidak disebutkan di sini. Di sini disebutkan secara umum saja. Jadi siapapun yang pakai celana laki-laki lalu celananya itu sampai di bawah mata kaki atau pakai sarung sampai di bawah mata kaki, maka dia kena ancaman dari hadis ini. Ini menunjukkan bahwa menggunakan kain itu hukumnya haram, dosa besar. Kok bisa sampai ranah dosa besar? Karena Allah tidak melihat dia. Allah tidak mengajak bicara dia. Allah tidak membersihkan dosa dia. Berarti apa? Berarti Allah melaknat dia. Allah tidak memberikan rahmatnya kepada dia. Berarti itu ancaman akan azab neraka bagi dia. Bagi orang yang memanjangkan sarungnya, kainnya di bawah mata kaki. Hukum ini hanya berlaku khusus pada kaum laki-laki saja. Adapun perempuan justru diperintahkan untuk memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kakinya. Ya, ini khusus pada kaum laki. Jadi kalau di media sosial ada penceramah, sebetulnya dia bukan penceramah sih, dia seniman aja. Seniman cuman karena Pak Haji jadi akhirnya dia ceramah sana ceramah sini gitu ya. Pemain musik aja sebetulnya. Lalu dia bilang, masa gara-gara pakai celana saja masuk neraka? Loh, jangankan gara-gara masuk pakai celana, yang lebih dari itu, yang lebih ringan menurut manusia, itu bisa orang masuk neraka kok. Seperti orang mengatakan kepada kedua orang tuanya, uf itu lebih ringan daripada celanamu. Ya. Seperti pula punya piaraan kucing terus nggak diurusin, nah itu kan sederhana, masa gara-gara kucing masuk neraka? Ya akan banyak dalil-dalil syar'i yang direndahkan sama dia. Sekali lagi ini menunjukkan kejahilan yang bersangkutan itu. Memang dia orang yang jahil. Tapi anehnya jahil terus ngerasa pinter, ini yang angel, ini yang repot. Dan maknanya lagi dia merendahkan, menentang hadis Nabi SAW. Na'udzubillah. Ya harusnya kalau dia nggak tahu belajar dong. Emang ada hadisnya? Saya pelajari dulu ya. Bukan malah nyari popularitas dengan cara menentang hadis Rasul SAW. Nah itu kemudian yang berikutnya, larangan haram hukumnya untuk melakukan alman.
Alman itu apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Seperti seseorang mengatakan umpama kepada ibunya, ayahnya, kepada saudaranya yang minta uang umpamanya, saudaranya atau ibunya, ayahnya. Lalu dia bilang begini, kan minggu kemarin sudah saya kasih, emang buat apa sih? Ini hari begini ini sulit cari uang, kerja, jangan boros-boros dan seterusnya lah. Diungkit-ungkit sama dia, emang buat apa ini. Itu namanya alman. Tentu orangnya pasti dia tersinggung, sakit orang tua Anda hatinya, saudara Anda akan sakit pula. Dia diungkit-ungkit. Dan juga contoh yang lain, jangan lupa lo ya, itu semua itu saya lo yang ngasih, ya kan? Di antara yang fenomena cukup menjamur di kalangan orang Indonesia adalah ungkapan para ibu-ibu. Ungkapan ibu-ibu. Apa itu? Yaitu ketika suaminya itu wafat, lalu suaminya memiliki beberapa aset atau memiliki satu aset. Lalu ibu ini akan mengatakan bahwa harta ini adalah harta bersama. Padahal ibu ini murni ibu rumah tangga. Dia tidak punya andil uang untuk beli rumah atau beli tanah atau membangun rumah ini, dia tidak ada andil sama sekali. Kok bisa dia mengatakan harta bersama? Ya, karena dia mengungkit. Loh, saya kan istrinya, saya kan begini. Dia mungkit-mungkit kebaikan yang dia lakukan. Ya, saya mendampingi suami saya begini, terus diungkit-ungkit dia sebagai sosok istri. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akhirnya dihargai sama dia dengan kepemilikan saham aset itu, seolah-olah dia punya saham 50%. Ittaqillah, bertakwalah wahai ibu-ibu dalam hal ini. Saat itu kebaikan Anda yang Anda lakukan bertahun-tahun itu bisa hilang, gak ada pahalanya. Dan Anda akan berdosa dengan mengungkit-ungkit terus. Tahu gak ayahmu dulu? Ayahmu itu dulu begini. Mama dulu yang suka bantuin ini. Dulu tokonya mama yang bantuin ngitung keuangannya, mama yang bantuin ke toko. Saya terus diungkit-ungkit. Mohon maaf, laki juga ada, cuman fenomena yang paling dominan di sini adalah perempuan. Sehingga dia mengklaim bahwa harta itu bersama, padahal serupiah dia kagak ada. Ya, ini berhati-hatilah fenomena-fenomena yang seperti itu. Kemudian pelajaran yang lain di sini, haram hukumnya sumpah bohong hanya untuk melancarkan dagangan dia. Ya, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Dia sumpah bohong agar dagangannya laku. Ya, demi Allah Pak, ini modalnya aja nggak dapat Mas. Ya, dia sumpah demi Allah, modalnya aja nggak dapat. Padahal dia sudah untung, cuman dia pengen keuntungan yang lebih lagi gitu loh dengan cara sumpah. Ini naudzubillah, dia menggunakan nama Allah bohong hanya sekedar untuk kepentingan dunia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un.
Sumpah seperti ini disebut dalam syariat dengan nama sumpah ghamuz. Ghamuz. Apa ghamuz itu? Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Kalau ada lalat di minumanmu, hendaknya kamu yaghmishu. Apa yaghmishu? Dicelupin. Al-ghamuz artinya sumpah yang membuat pelakunya dicelupin ke neraka. Ini gara-gara sumpahmu yang bohong, akhirnya kamu dicelupin ke neraka, nanti dicemplungin ke dalam neraka kamu. Ya. Artinya, ya kalau memang Anda tidak mau menerima penawaran itu, ya sampaikan aja, mohon maaf Pak, belum bisa. Sudah selesai. Nggak usah sampai apa? Sumpah-sumpah segala, mau ngapain? Tinggal tolak aja kan selesai kan. Nah, inilah pelajaran-pelajaran penting, dan yang berkaitan dengan pakaian di sini tentunya adalah pada al-musbil yang pertama, yaitu memanjangkan sarung atau memanjangkan kain. Jadi ini tidak ada kaitan sama siapapun, ini hadis Nabi ya. Kalau di masyarakat kan ciri-ciri Wahabi, celananya cingkrang. Ini kok sentimen banget gitu loh ya. Nunjukin kalau dia itu jahil beneran gitu. Kenapa kok harus pakai jurus sentimen segala gitu ya. Kaji aja secara ilmiah. Kalau dia memandang bahwa itu boleh, ya silakan, tapi dengan menggunakan apa? Dalil. Tapi kalau sampai mengarah kepada sentimen, kemudian sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas bagi seseorang yang dinilai oleh masyarakat sebagai kiai atau gus atau siapapun, lalu dia mengucapkan kata-kata yang sentimen gitu kan nggak pantas. Harusnya apa? Sampaikan saja secara apa? Ilmiah. Kan dia orang yang ngerti agama, ngerti bahasa Arab, baca kitab. Lakukan kajian ilmiah. Saya melakukan kajian ilmiah berkaitan memanjangkan celana. Menurut saya ini saya menemukan hadis ini kajian ilmiah lah. Kesimpulannya bagi saya seperti ini. Silakan, sah-sah aja. Tapi kalau tidak melakukan kajian apapun, kemudian dia menuduh, nah ini kan menunjukkan kalau dia apa? Kejahilan gitu loh, kasihan. Jadi Imam Nawawi memasukkan, ini Imam Nawawi loh, yang dijuluki dalam mazhab Syafi'i dengan panggilan Syekhus Syafi'iyah, gurunya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Menempatkan hadis-hadis tentang isbal, bentuk bahwa beliau termasuk orang yang melarang. Ya. Lanjutkan. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati man jarra syai'an khuyala'a lam yanzurillaha ilaihi yaumal qiyamati. Yang artinya isbal itu ada pada kain sarung, gamis dan surban. Barang siapa menyeret sesuatu darinya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ya, di sini disebutkan isbal pada izar, sarung. Ya. Kemudian al-qamis itu gamis istilah kita. Qamis. Bahasa Indonesianya jadi apa? Gamis. Aslinya qamis. Ya, qamis, gamis. Pakai gamis sama. Ya harus di atas mata kaki. Pakai sarung di atas mata kaki. Celana, kan mereka nggak kenal celana zaman itu kan. Ya, begitu juga termasuk apa? Celana juga. Nah, di sini disebutkan orang yang sombong, mancar syai'an khuyala, siapa yang memanjangkan itu sombong. Berarti melahirkan kesimpulan memanjangkan kainnya, sarungnya, secara prinsip hukumnya dilarang.
Tapi kalau dia memanjangkan karena sombong, malah apa? Hah? Haram. Malah haram, Pak. Malah tambah besar apa? Pelarangannya karena plus. Ya, pada aslinya memanjangkan kain sarung di bawah mata kaki itu dosa, terlarang. Kalau ditambah dengan kesombongan, maka dosanya jadi tambah parah. Nah, disinilah penyebutan itu memberikan makna. Ya. Terus, fadhal. Dari Abu Jurai Jabin bin Sulaiman radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu alaika assalamu ya Rasulullah marrataini. Qala la taqul alaika assalamu tahiyyatul mauta. Qul assalamu alayka. Qala qultu anta Rasulullah. Qala ana Rasulullah alladhi idza asabaka durrun fada'awtahu kashafahu anka wa idza asabaka 'amu sanatin fada'awtahu ambataha laka wa idza kunta bi ardi kufrin aw falatin fadallat rahilatuka fada'awtahu raddaha alayka. Qala qultu i'had ilayya. Qala la tasubbanna ahadan. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'rufi warfa' izaraka ila nisfis saqi fa in abaita fa ilal ka'baini wa iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhilati wa innallaha la yuhibbul makhilata wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaihi. Yang artinya, saya melihat seseorang yang ucapannya menjadi rujukan orang-orang, dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali mereka merujuk kepadanya. Saya bertanya, siapa orang ini? Mereka menjawab, Rasulullah. Saya berkata, alaikassalam, wahai Rasulullah, 2 kali. Maka beliau bersabda, jangan mengucapkan alaikassalam, karena itu adalah penghormatan kepada orang-orang yang sudah mati. Ucapkanlah assalamualaikum. Abu Jurai berkata, saya bertanya, anda ini utusan Allah? Beliau menjawab, saya adalah utusan Allah, Tuhan yang apabila kamu tertimpa kesusahan lalu kamu berdoa kepadanya, pasti dia menghilangkannya darimu. Apabila kamu tertimpa musim pacaklik lalu kamu berdoa kepadanya, pasti dia menumbuhkan tanaman untukmu. Apabila kamu berada di tanah tandus atau gurun lalu hewan tungganganmu hilang, kemudian kamu mohon kepadanya, pasti dia mengembalikannya kepadamu. Abu Jurai berkata, saya berkata, berwasiatlah kepadaku. Beliau bersabda, jangan sekali-kali kamu mencaci maki seseorang. Abu Jurai berkata, maka setelah itu saya tidak pernah membenci seorang merdeka, hamba sahaya, tidak pula unta dan kambing. Rasulullah SAW melanjutkan, dan janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, dan kamu harus berbicara dengan saudaramu dengan wajahmu yang cerah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah bagian dari kebaikan. Dan angkatlah kain sarungmu sampai ke pertengahan betis. Jika kamu tidak mau, maka sampai pada kedua mata kaki. Jauhilah isbal, karena itu adalah termasuk kesombongan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Apabila ada orang yang mencacimu atau mencelamu dengan sesuatu yang dia ketahui ada padamu, maka janganlah kamu membalas mencelanya dengan sesuatu yang mana kamu ketahui ada padanya.
karena sesungguhnya akibat buruk dari hal itu akan kembali kepadanya. Anda hafal hadis ini? Hah? Enggak ya? Coba perhatikan, sahabat ini Abu Juraid bin Sulaim mendengar ucapan Rasulullah SAW yang cukup panjang ini. Beliau mendengar, lalu setelah beliau mendengar, beliau mampu menyampaikan ucapan Rasul SAW ini kepada murid-muridnya. Dan muridnya beliau berarti generasi siapa? Tabi'in. Nah, tabi'in mendengar dari gurunya. Ketika dengar dari gurunya panjang ini, tabi'in bisa menyampaikan kepada siapa? Muridnya yang bawa sampai ke Imam Tirmidzi. Berarti apa maknanya? Berarti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai Imam Tirmidzi, mereka ini cukup mendengar sekali langsung apal, nggak lupa, Mas. Coba bayangin panjang begini, kita suruh ngulangin ya nggak mungkin. Rasulullah ngomong apalin, ayo setor apalan, kan nggak ada. Kan Rasulullah sekali ngomong dia hafal sampai kata-katanya, komanya, titiknya tahu. Cukup sekali menghafal, sekali mendengar. Sampai ke Imam Tirmidzi yang membukukan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Diceritakan bahwa Imam Tirmidzi menulis hadis yang sudah beliau hafal. Beliau menghafal, dengar sekali hafal. Sama orang-orangnya, jalur-jalur. Saya mendengar dari fulan, fulan mendengar dari fulan, fulan mendengar dari fulan, fulan mendengar dari sahabat, sahabat mendengar dari Nabi. Itu hafal nama-nama orang, mau nggak ketuker. Loh, kalau ada 10.000 hadis ya nggak ketuker namanya. Beliau tulis apa yang beliau hafal itu di dalam lembaran-lembaran. Itulah yang disebut dengan nama Sunan Tirmidzi. Setelah beliau tulis, beliau ingin setorkan ke gurunya. Melakukanlah perjalanan jauh antar kota dengan menggunakan kuda. Sampai di tempat gurunya, beliau ngomong sama gurunya bahwa saya sudah menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya ingin membacakan hadis itu kepada engkau. Maksudnya minta dikoreksi sama gurunya. Oke, mana? Diambillah bukunya, di jok, istilah kita jok ya. Di mana? Kudanya. Ternyata Imam Tirmidzi salah ngambil. Yang diambil itu buku yang lembarannya kosong. Mereka kan sudah menyiapkan lembaran itu, ngambilnya yang kosong. Dibawalah lembaran kosong itu, dibawa sama gurunya, coba kamu bacain. Imam Tirmidzi membuka, dibaca semua yang beliau tulis. Selesai, gurunya ngomong, saya tahu kalau lembaranmu itu kosong, kata guru. Lalu gurunya ngomong begini, saya ingin menguji hafalanmu, ngetes ya. Saya memiliki hadis 100 hadis yang tidak pernah saya sampaikan kepada siapapun. Baru beliau otomatis dari gurunya yang atas begitu ya. Di levelnya, di zamannya belum disampaikan ke siapapun. Saya akan bacakan, kamu ulang. Ya, bacain, disebutin. Juga dari mana? Dari hafalan. Didengar 100 hadis beserta nama orang-orang yang di atas-atasnya itu. Selesai 100, kamu bisa mengulang kembali apa yang saya sebutkan tadi. Diulang kembali sama Imam Tirmidzi tanpa ketukar namanya. Itulah ulama kita. Makanya jangan mencela ulama.
jangan sok pinter kamu. Ini ulama ini orang pilihan. Kalau Allah bilang di Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang jaga. Bagaimana caranya Allah menjaga Quran dan menjaga hadis-hadis Nabi ini? Para ahli tafsir mengatakan apa? Ai fi sudurir rijal. Allah menjaganya dengan cara apa? Meletakkannya di dada-dada orang-orang yang dipilih sama Allah. Ya, yang dipilih sama Allah. Nah, sekarang banyak di sekarang ini mencela hadis, mencela Rasul, mencela ulama. Kan bahaya. Ya, coba kita aja suruh baca sekali, apal nggak kamu? Nah, Imam Tirmidzi kagak lupa jemaah. Nah, ini satu pelajaran bagaimana kita ini harus menghargai dan memuliakan para ulama kita. Kemudian ini hadis ini kalau kita urai tentu nggak kelar-kelar waktunya jemaah. Kita ambil yang berkaitan dengan tema bahasan kita, masalah memanjangkan sarung atau kain. Di sini Rasulullah SAW mengatakan wa iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhilah. Lihat, wa iyyaka wa isbalal izari. Kalau terjemah bahasa Indonesianya, jauhilah isbal pada sarung-sarung kalian. Artinya jangan kalian memakai sarung, celana, gamis dengan cara isbal, panjang di bawah mata kaki, jangan. Ini konteksnya larangan, nahi. Sedangkan kaedahnya larangan itu hukumnya haram. Kemudian di sini kalau kita berhenti di sini, jangan melakukan isbal. Titik. Tapi disebutkan alasannya oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak boleh isbal? Fa innaha minal makhilah, karena itu kesombongan. Berarti seseorang yang memanjangkan kainnya itu sudah dikatakan sebagai sombong. Gitu loh. Jadi ini hadis ini juga bisa menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan boleh memanjangkan kain celana di bawah mata kaki kalau saya nggak sombong, boleh. Loh, dilarang memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki itu faktornya sombong. Paham enggak? Jadi, kenapa kok dilarang? Karena itu sendiri sombong. Gitulah. Loh, kalau ada orang mengklaim saya nggak sombong kok, loh, berarti sombong kamu. Tambah parah. Kalau ada orang mengatakan saya nggak sombong kok Pak, ya berarti memang dia sombong, cuman ingin menutupi dirinya. Sama pula orang mengatakan saya ikhlas kok Pak, ya ndak ikhlas sebetulnya. Seperti ungkapan para ulama kita dulu, man qala annahu mukhlis faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Siapa yang mengatakan saya ikhlas, berarti ucapan dia saya ikhlas itu butuh ikhlas. Jadi sekali lagi, kenapa isbal dilarang? Karena itu kesombongan. Nah itulah. Jadi terus gimana dong? Udah terlanjur panjang celana saya, dipotong Pak, bukan ditekuk. Bukan. Ya, bukan ditekuk. Tapi dipotong sampai di atas mata kaki Anda. Seberapa? Nah, tadi sudah dijelaskan kan. Di atasnya disebutkan irfa izaraka ila nisfi sak. Potong celanamu, kainmu sampai setengah betis. Waduh.
Wa fa'in abaita, kalau Anda nggak mau sampai setengah betismu, ilal ka'bain, sampai di atasnya mata kaki aja. Ila itu sampai itu bukan berarti nggak masuk ke dalam. Saya nganter surat makanan sampai ke rumahnya dia. Mamanya, saya mau nganter nih makanan sampai ke rumahnya dia ya. Ya udah saya anterin sampai ke rumahku ya. Anterin sampai ke rumahku. Kalimat sampai ke rumahku ini di mana posisinya? Masuk ke dalam atau di luar? Nah, itu harus difahami juga, biar jangan asal bunyi gitu kan. Enggak, itu masuknya boleh kan, berarti di sini nggak ada mas. Anda ngomong mau ojek, bang ini makanan anterin ke rumah saya ya, apakah dia masuk ke kamarmu? Kan enggak, di depan pagar sana loh. Berarti kalau Anda tidak mau sampai di atas betismu, berarti di atasnya mata kaki. Nah itu caranya, dipotong kata Nabi. Irfa, angkat, potongan. Begitu loh. Ya kita dengarkan azan. Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Mas. Ya, surban itu kan imamah yang diletakkan di kepala. Ya bisa jadi surbannya panjang atau gimana, saya nggak ada gambaran. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Gak ada yang nanya? Alhamdulillah. Gak ada yang nanya? Ya. Nah, saya sudah nebak ini, pasti nanya itu. Sekarang masalahnya, bagaimana kalau seseorang sholat dengan celana yang di bawah mata kaki? Baik dia makmun atau dia jadi imam. Nah ini yang hadisnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi pada nomor selanjutnya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan hadis Abu Hurairah. Di situ ada kalimat innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil. Allah tidak tidak menerima salat seorang lelaki yang memanjangkan kakinya, celananya. Allah tidak menerima salat lelaki yang musbil. Ya. Allah enggak nerima salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Mayoritas para ulama menilai bahwa seseorang yang sholat dengan isbal tadi itu, sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa.
sholatnya tetap sah, dia tetap berdosa, tapi dia dosa. Kok bisa? Ya, pertama, para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini menilai bahwa hadis yang nomor selanjutnya itu, hadis Abu Dawud, itu hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Mereka mengatakan di situ ada seorang rawi yang dikenal dengan nama Abu Ja'far. Abu Ja'far ini siapa? Nah, sosok Abu Ja'far ini majhul, enggak dikenal orangnya, sehingga menjadikan hadis ini lemah karena ada sosok rawi yang enggak dikenal statusnya. Sampai seperti itu Pak hadis itu. Ya. Jadi karena hadisnya ini lemah, sehingga para ulama mengatakan ini nggak bisa dipakai. Jadi sholatnya tetap sah. Kemudian yang kedua, anggap hadis ini sahih, karena Imam Nawawi menilai hadis ini sahih. Ya, anggap hadis ini sahih. Karena Imam Nawawi bilang diriwayatkan Abu Dawud dengan jalur periwayatan yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Anggap hadis ini sahih. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan Allah tidak menerima. Tidak menerima bukan berarti sholatnya nggak sah. Nah inilah pentingnya belajar kaidah fikih. Kalau enggak nanti ngawur ngomongnya. Di sini Allah mengatakan, Rasulullah SAW bilang sholatnya Allah enggak nerima. Enggak nerima bukan berarti enggak sah. Kalau itu tidak sah, maka Rasulullah SAW akan menyuruh untuk mengulang. Nah di sini cuma bilang nggak diterima, tapi tidak disuruh untuk ngulang. Sedetail itu kan? Iya. Nggak diterima, tapi nggak suruh ngulang. Berarti apa? Sah, tapi dosa kamu, Mas. Sama pula dengan hadis man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, nanya tok walaupun dia nggak percaya, nanya iseng, salatmu tidak diterima 40 hari. Apakah Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulang sholat? Hah? Enggak. Apakah Rasulullah bilang dan harus mengulang sholatnya? Begitu? Enggak. Cuman ngomong enggak diterima. Berarti secara hukum, yaitu bara'atul zimmah, dia terlepas dari tanggung jawab. Berarti sholatnya apa? Sah. Tapi dosa. Bingung Anda ya? Tahu saya kamu bingung. Kok aneh diterima tapi dosa? Gini Mas, Pak jamaah, diterima itu maksudnya adalah Anda tidak tidak ada kewajiban untuk ngulang. Itu maksudnya. Istilah dalam kaidah fikih namanya bara'atul zimmah. Anda terlepas dari tanggung jawab. Tapi apakah Anda dapat pahala? Nah, di situ beda, Mas. Contoh, si A ngutang sama Anda. Ini anak mangkelin, jengkelin pol jamaah.
Umpamanya suatu hari dia bayar, itu pun setelah Anda ngomel-ngomel, ya kan? Bayar, Anda terima nggak? Tapi apakah Anda menerimanya dengan sukacita? Enggak, nerimanya sambil megel. Tapi Anda terima kan? Terus habis itu apakah dia masih menyandang status orang yang berhutang? Namanya bara'atul dhimmah. Dia terlepas dari itu. Terlepas Anda nerima seneng atau nerima nggak seneng. Itulah fikih, Mas. Ya, itu ibadah. Jadi sholatnya sah, artinya tidak ada kewajiban untuk apa? Ngulang. Tapi dosa kamu, gitu loh. Kok bisa? Iya, karena ini agak panjang akhirnya jelasinnya. Kenapa? Karena syarat diterimanya sholat apa? Menutup aurat. Apakah dia sudah menutup aurat? Sudah nutup aurat. Ya udah, selesai. Kan sudah nutup aurat, Mas. Berarti sah, Mas. Cuman Anda dosa. Nah, terus milih mana, Mas? Sah, dosa. Berarti apa namanya? Mubadir. Kan sayang, Mas. Iya kan? Iyalah sayang, Mas. Enggak apa-apa, yang penting sah. Ya terserah Anda. Kan gitu kan? Ya. Faham? Ini mazhab pandangan mayoritas para ulama. Termasuk yang kontemporer seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya. Beliau sholatnya sah. Jadi kalau Anda jadi makmum, imamnya celananya di bawah mata kaki, sah sholatnya, nggak apa-apa. Cuman kalau mau berpegang dengan prinsip wara itu kehati-hatian, maka itu tentu lebih afdal. Kita memilih itu apa? Saya nggak mau sarung saya, celana saya di bawah mata kaki, saya nggak mau. Kenapa? Ya saya mau diterima plus dapat pahala. Kan gitu kan? Tuh langsung banyak yang nanya. Silakan, Mas. Naik haji pakai visa turis ziarah, ya tidak boleh, Anda haram. Karena Anda tidak diizinkan oleh pengelola. Ya, tidak diizinkan oleh pengelola, berarti Anda melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau Anda berhasil haji, sah nggak hajinya? Nah, sudah mulai ngerti sekarang. Tapi apa? Sah. Sama sekarang pertanyaannya, ini perempuan balonnya ditiup, paham maksud saya? Apa? Hamil dia. Setelah hamil dinikahkan. Pertanyaannya, sah nggak pernikahannya? Sah, tapi dosa. Sah nggak pernikahannya? Sah, karena syaratnya, rukunnya sudah dipenuhi. Tapi dosa. Apa dosanya? Menikahkan seseorang yang mangkoknya diisi orang lain. Loh enggak, bukan orang lain, memang dia yang menghamili. Oke, mangkoknya diisi kotoran. Jadi mohon maaf bahasa saya saklek loh ya. Sanizar kalau ceramah bahasa saklek, ya sudah biar paham aja kan gitu ya. Ya, karena kotor, makanya butuh, kalau bahasa para ulama 4 itu harus istibra. Istibra itu apa? Dibersihin dulu dari kotorannya, Mas.
Berarti kalau sah perlu diulang nggak akad nikahnya? Enggak. Nah ini kan nggak pahamnya orang, jahilnya diulang. Ngapain diulang? Wong sah kok. Tapi dosa kamu. Paham? Nah, oke, silakan tadi yang mau, silakan Pak. Bagaimana kalau pakai kaos kaki? Nah itu masalahnya lain. Mungkin ada orang kenapa pakai celana panjang di bawah mata kaki kagak boleh, sedangkan dia pakai kaos kaki yang menutup mata kaki. Mas, tidak ngerti takok mas. Jangan mencibir Ustadz. Saya tahu mereka ini mencibir videonya Ustadz. Netizen itu ngomentari, isbal, lo pakai kaos kaki nutup mata kaki lo. Kan netizen ngomong begitu kan, mengomentari sebagian ustadz. Ini ya Allah, fa idza khatabahumul jahiluna qalu, gak usah dikomentarin, kita doain semoga Allah ngasih hidayah. Jadi harusnya nanya, beliau bener nanya kalau kaos kaki gimana. Yang dilarang itu apa? Kain. Kain itu apa maksudnya? Sarung, celana. Kaos kaki nggak dilarang. Loh, kok aneh? Mau protes? Iya kan? Tak kasih aliran lagi. Syariat nggak bisa Anda hitung pakai akal Anda. Perempuan yang haji, ihram, umroh, ihram, ya, mereka yang pakai cadar tidak boleh dia pakai cadar, haram, dia harus membuka wajahnya, oke? Kan? Terus dia tidak boleh pakai kaos tangan, pakai kaos tangan tidak boleh, tapi kaos kaki boleh. Ayo, mau pakai akal apa Anda? Nggak bisa. Ini syariat, jangan Anda analisa dengan otak Anda. Nanti akan banyak masalah yang Anda buang gara-gara nggak cocok sama logika Anda. Ya. Sama nanti wudhu, yang kentut kan pantat ya mas. Kenapa kok mukanya yang dicuci? Ya banyak hal yang hanya. Sehingga syariat ini bicaranya apa? Sami'na, sudah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Jadi dalam konteks ini yang dilarang apa? Memanjangkan, manjangin dari atas ke bawah, mas. Bukan dari bawah ke atas. Kan enggak kan? Manjangin sarung, celana, manjangin dari atas. Bukti lain kalau kaos kaki itu tidak termasuk apa? Dibolehkan Anda sholat dengan menggunakan kaos kaki dan wudhunya tanpa nyopot kaos kaki. Cukup mengusap kaos kakimu, boleh, boleh. Sah, Rasulullah SAW yang nyuruh. Ya kan? Nah itulah. Jadi tidak termasuk hal ini pada apa? Kaos kaki. Ya. Ada lagi? Silakan. Yang mana? Iya, karena di hadis ini dinilai tidak sah karena faktor isbalnya itu, gitu kan? Karena isbalnya dianggap pembatal, maka wudhunya juga dianggap sepaket nggak sah. Wudhu lagi kamu, percuma. Kamu wudhu berkali-kali juga percuma. Kenapa? Itu kainmu itu, celanamu, sarungmu itu isbal, gitu. Tapi kan status hadis ini diperdebatkan oleh para ulama fikih. Oke, kita cukupkan sampai di sini.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.